Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darin amin. Wasadisu. Bismillahirrahmanirrahim. Wasadisu tekang kaping 6. Iku uhlika den binasaken sapa Shaddad bin Ad fi yaumil arbi'a ing dalem dina Rebo. Wa qisatuhu utawi ceritane uhlika Shaddad bin Ad, kisahnya dibinasakannya Shaddad bin Ad. Iku kana ono iku li adin kadue kaum Ad, kaumnya Nabi Soleh, kaum Ad. Kaum Samud ya, kaum Nabi Soleh. Kaum Ad ini kaumnya Nabi Hud. Kaumnya Nabi Hud ya. Nah, Ad ini sopo ibnani anak lanang loro. Ad ini punya 2 anak laki-laki. Ahaduhuma utai salah sayjina ibnani ku Syadid aran Syadid. Salah satunya bernama Syadid. Wal akharu utai kang wene ku Shaddad aran Shaddad. Syadid dan Shaddad. Wa kana lan ono sapa Shaddad iku yaqra'u maca sapa Shaddad bil kitab ing dalam kitab. Dia maca kitab-kitab terdahulu. Si Shaddad nih, kitab Samawi. Faqara maka maca sapa Shaddad bil kitab ing dalam kitab sifatal jannati ing sifate surga. Dia membaca di kitab nih keadaannya surga. Bangunannya dari batu batanya misalkan dari emas. Sungai-sungainya ya mengalir naik ke atas gitu. Belum lagi bidadari, macam-macam dia baca bagaimana keindahannya surga di kitab ini. Faqala maka ngucap sapa Shaddad, karena dia seorang raja si Shaddad ini. Ini satemene ingsun iku asna'u bakal agawe sapa ingsun. Li kena ingsun jannatan ing surga pid dunya ing dalam dunya. Misal jannati hale madani surga di akhirat. Kata dia, sesungguhnya aku akan membuat untukku surga di atas dunia sebagaimana surga yang ada di akhirat. Dia pengen bikin membangun surga di atas dunia sebagaimana surga di akhirat yang diceritakan di kitab. Wa kana lan ono opo wajhul ardi di atas bumi fi hukmi dalam hukume Shaddad. Di bumi ini dia nih ya yang pegang keputusan, raja ya kan, yang pegang keputusan. Musyawarah nih ya tergantung Shaddad ini. Akhirnya pasawaro maka musyawarah sapa Shaddad al muluka yang pirang-pirang ratu. Jadi dia nih raja di raja. Jadi dia punya kerajaan besar, kerajaan-kerajaan kecil nih dibawa kekuasaannya si Shaddad. Sehingga dia musyawarah nih sama raja-raja. Waqala lan ngucap sapa Shaddad, ini satemene ingsun iku uridu ngarepaken sapa ingsun. An abni ing yen ta bangun sapa ingsun misal jannati ing padane surga. Shaddad musyawarah sama para raja bahwa aku nih pengen membangun di atas dunia nih seperti surga. Allati rupane jannah wa sapa kang nyipatiha ing jannah sapa Allah taala fi kitabih ing dalam kitab Allah. Surga yang sebagaimana Allah jelaskan itu surga keadaannya, rupanya, bangunannya di dalam kitabnya. Faqalu maka pada ngucap sapa muluk di raja-raja berkata, al amru utai perkara iku ilaika den pasraken maring siro. Kata para raja nih dalam musyawarah, ya aku terserah kau aja.
Kalau kau mau pengen membangun surga di atas dunia, setuju? Kata para terserah. Mungkin dia kalau bahasa sekarang nih negara adik kuasa gitu. Negara-negara yang lain nih di bawah kepemimpinannya dia. Raja-raja yang lain di bawah. Makanya raja ketika Sadat mengungkapkan keinginannya, mereka semuanya setuju. Terserah engkau aja. Wadunya utai dunia. Nah ini berarti yang menguasai dunia ini orang kafir, yaitu Sadat bin Ad dan juga apa yang satu Namrud. Wadunya utai dunia kuluha sebenarnya iku pi hukmikan hukum panjenengan. Di dunia ini semuanya raja-raja yang atasnya terserah dia hukumnya. Wal khojain utawi pirang-pirang keraton atau gedung-gedung kekayaan, kulu asyabne khojain iku milkuka milik panjenengan, semua harta kekayaan itu milik kamu. Akhirnya pamaro maka perintah sopo Sadat kepada pasukannya tentunya, ayat mainyenta ngumpulaken sopo ayujma nyenta den kumpulaken opo azabu emas wal firdatulan perak minal masyriqi awit sang tanah kulon wal maghribi lan tanah wetan. Si Sadat ini merintahkan semua emas yang ada di timur maupun di barat ambilin. Ya tentunya udah punya orang lu deh, iya kan, ambil tuh, kumpulin, karena dia mau membangun surga, bahannya dari emas semuanya. Pakola maka ngucap sapa Sadat, ubnu bangunan sapa sira kabeh. Dia berkata kepada para, mungkin kalau sekarang nih insinyurnya ya, tukang bangunannya, dikena ingsun jannatan ing surga Pitala simiatin dalam 300 apane sanatan taune, rancangannya bikin surga nih waktunya selama 300 tahun. Ini gede indah deh. Itu aja apa IKN cuman sebentar aja berapa tahun? 300 tahun. Jadi mulai dari perencanaan mungkin sampai selesai ini 300 tahun. Ya bangun surga loh. Bukan bangun BTN. Kalau bangun BTN jadi enteng. Akhirnya pajama maka ngumpulaken sopo Sadat baina yadehing dalam antarane ngersane Sadat. Dia mengumpulkan bina aini ing keliru bana ina gitu, ing pirang-pirang tukang bangunan kasirotan kang akeh. Maka sama dia tukang-tukang profesional, tukang-tukang yang kahot itu kumpulin. Cela tukang nih yang kahot siapa kumpul di daerah mana, kumpul tukang-tukang. Ya partaro maka milih sopo Sadat minhum saking banain salah sami ati banain ing 300 tukang, mungkin kalau bahasa sekarangnya itu tukang-tukang kumpul kemudian diseleksi yang diambil 300 tukang. Ini yang insinyurnya mungkin. Ya kalau sama yang pekerjanya beda lagi. Insinyur 300 nih. Ini mungkin apa kalau bahasa kitanya apa pimpro apa gimana gitu. 300. Tata kuli wahidin iku nem sangi sore saban semenong siji minhum sangi salah sematin alpurajulin utawi sewong lanang. Dari 300 tukang ini atau pimpro apa insinyur, di bawahnya itu dari satu orang 300 ini dia punya anak 1000 orang deh. Berarti 1000 kali 300 berapa? 1000 tuh bangunnya. IKN nyampe segitu? Enggak kan? Hah? Iya. 300.000 pegawai. Kemudian
Patopu maka pada muter sopo kaum pasukannya muter asro sinina ing dalam 10 pirang-pirang tahun muter ke masyarakat. Pawajadu maka nemu sopo kaum ardon ing tanah toibatan kang bagus, maksudnya mereka muter gitu cari lokasi di mana yang pas gitu, cari lokasi muter selama 10 tahun cari lokasinya, ada ketemu dah ini tempatnya bagus. Mungkin supaya kalau tempatnya misalkan susah kan lebih lama lagi ya, cari tempat yang bagus. Fiha iku ing dalam ardon di tanah itu al asjaru tay pirang-pirang wit, ada pohon-pohonannya. Wal anarilan pirang-pirang bengawan. Wah, ini tuh tempatnya misalkan apa di tanah Jawa apa di mana gitu ya. Tapi kalau orang sekarang ini di Sleman misal ya, dia nggak berani tuh model gitu. Apa di mana gitu deh, ya. Ya udah Ciela gitu deh. Ciela Citi. Nemu di tempat yang bagus. Di situ ada pepohonannya, ada sungai-sungainya. Ada pabadau maka kau tisok kaum bibina il jannati kalawan bangun surga. Parsahon ing dalam saparsah. Pi parsahin, pi parsahin gitu di dalam parsah kangone. Labnatun taibataikum min dhahabin sang emas. Walab natru taibat kang onai kumin pidotin sang perak, batu batanya dari emas. Ada lagi batu batanya perak. Di kita kan belum ada. Kata Istana Merdeka pun batu batanya biasa dari tanah bata merah. Ya deh, bukan bata dari emas cokelan mungkin. Fala matama maka semangsane sempurna ketika udah selesai. Opo bina bangunan engkau akhoru gitu di ajaru maka miliakan sopo kaum yang dalam jannah al anharung pirang-pirang bengawan. Kalau bangunan udah selesai maka mulai tuh sungai-sungai dialirkan, jadi di bawah bangunan ini sungai ya. Kayak di mana tuh Jakarta tuh ada kan jinya sungai depannya tuh, orang-orang Cina biasanya sungai. Wa rasulan pada nandur sapa kaum penem jannah al asjarung pirang-pirang wit, tanam pohon-pohon yang bagus-bagus. Juduha utawi gelugune asjar iku min pidotin sang perak. Pokoknya deh dibangun batangnya itu dari perak pokoknya. Kemudian wafar uha utawi cabang-cabangnya asjar iku min dabin sang emas. Ranting-rantingnya itu pohon dari emas. Pokoknya doang tuh begitu tuh. Kita bayangkan kalau sekarang ada, waduh deh, satpamnya pun harus segimana jinya. Wabanau lan bangun sopo kaum piang jannah usuron ing pirang-pirang keraton, kemudian dibangun gedung-gedung istana-istana minyakutin saking intan ahmar kang abang dari intan yang merah. Bahan dasarnya walakulan pada gantungaken sapa kaum minam jannah ad-dura ing inten wal yakutulan yakut wa anwa'il jawahir wa anwa'al jawahir lan pirang-pirang warnane permata walalan pirang-pirang inten. Kemudian dibangun lagi di situ ditretes dengan intan permata banyak. Ulku pada nyalakan sapa kaum ha ing anwa'il jawahir bil anhari ing dalam pirang-pirang bengawan, sungainya tuh dihiasi pinggir-pinggir sungai dengan intan permata. Ya, kalau di Indonesia kan sungainya kumaha deh, buteknya banyak sampah. Ini enggak gitu.
wal misku tay minyak misik wal anbar lan minyak ambar iku nasoru pada nyebarakan sama kaum humaing misik wal anbar sekeliling sungai ini harum dengan misik dan anbar, sehingga ada sih ke kali Ciliwung tercium bau sampah, bau nggak ada begitu, harum udah bersih airnya. Benal anhar ing dalam antaranya pirang-pirang bengawan wal asjar lan pirang-pirang wit. Jadi di antara pohon-pohon ini ada sungai. Pala matama maka semangsane sempurna opo binal jannati bangun surga, setelah selesai bangun surga. Arsalu maka utus satu kaum ila sadad maring sadad. Wah baru lan aweh habar sama kaum ing sadad bitamamil jannati lawan sempurna surga. Setelah selesai dibangun semuanya, maka nih para pimpinan proyeknya mungkin laporan sama sadad surga udah selesai dibangun. Pakhoda maka ngalap sapa sadad ubatal masiri ing raga telumaku ilai maring jannah asrosinina ing 10 pirang-pirang tahun. Maka dia menjadikan biaya perjalanan menuju surga ini 10 tahun. Fakana muluka maka koyo-koyo satemene pirang-pirang raja wal akwan lan pirang-pirang penggawa atau para pembantu raja iku ya huduna pada ngalap sapa muluk wal awan azaba ing mas wal pidotelan perak zulman kalau nganiaya. Jadi semua ini raja-raja para pasukannya mengambil emas dan perak dengan cara zalim. Orang punya emas dirampas, pukul. Hatta lam yabko sehingga orang tetap minadhabi saking emas wa pidotelan perak apa isen suji-uji pidunya ing dalam dunia, sehingga di dunia ini udah habis diambil mas sama dia. Ila miqdaro dirhamin ang kira-kira sadirham bi unuki sobiyin ing dalam gulune bocah cilik, sehingga emasnya udah habis diambilin semuanya buat bikin surga. Sampai yang masih ada emas nih anak kecil, kalung berarti ya kalau dipakai di leher, kalung anak kecil. Ternyata tetap pahodu maka ngalap sopo muluk wal awan asobi yang bocah cilik diambil deh, nggak ada lagi udah habis diambil. Wakosodulan aja sopo muluk lan awan ayah hudu ingin tangalap sopo muluk wal anwan dari kayak mukono mikdaro dirham emas yang kira-kira 1 dirham, kira-kira 1 dirham di kepala anak kecil pun masih tetap mau diambil pasukannya raja. Pakolu maka pada ngucap sapa muluk wal awan umirna amarona perintah yang kita sapa al mulku ratu, kita diperintah oleh raja. Wadulan pada ngalap sapa muluk wal awan hu ing mikdaro dirham, kira-kira 1 dirham itu. Kola ngucap sopo sobi ini sedih ya, anak kecil ya kan, dia mungkin saking seneng. Repa-repa maka ngangkat sobi wajahu ing wajah sobi ila sama maring langit, diambil terpaksa. Maka sobi ini mengangkat wajahnya ke langit. Pakola maka ngucap sobi ilahi du pangeran ingsun wahai Tuanku antau taituaniku alamu leuwih uninga bima kalawan barang yang malu kang ngelakoni sapa hadza zalimu ikilah wong kang zalim, wong kang nganiaya bi abidika kalon pirang-pirang kaula Tuhan. Makanya hati-hati jangan menganiaya anak kecil. Dia anak kecil nih yang dirampas kalungnya oleh pasukan raja nih, dia mengangkat wajahnya ke langit, dia mengatakan ya Allah engkau lebih tahu dengan apa yang diperbuat oleh orang yang zalim kepada hamba-hambamu ya Allah. Wah
imalika lan kepada para kaula Tuhan, pada hamba-hamba saya kau. Wa imaika gitu ya, dan kepada hamba-hamba saya Tuhan. Pagisna kata nanti. Maka muga-muga nulungi Tuhan naing kita ya biasa mustagisin, tolonglah kami ya Allah. Ya biasa mustagisin, wahai Allah yang menolong orang-orang yang minta pertolongan. Akhirnya itu doanya si anak kecil ini diaminkan oleh malaikat. Mana? Maka ngamini sopo malaikat tu sama pirang-pirang malaikat langit ala doaihi ngatasé doane si sobi. Diamini orang anak kecil gak punya dosa, ya kan? Diamini doanya oleh malaikat Jibril. Wakana karena kan tadi laporannya udah selesai, surganya udah selesai dibangun ya, Sadad mengotor. Wakana lan ono sapa Sadad Sadad iku wa salat tumeka sapa Sadad ila jannati maring surga. Sadad sampai ke surga. Ma'ajunu di dalam sartane bala tentarane Sadad ketika sampai ke surga dengan pasukannya pasoha makam bentak alingatese Sadad sopo Jibril malaikat Jibril alaihissalam baru selesai, baru sampai, dia belum menikmati itu surga yang dia bangun, belum menikmati, baru sampai malaikat Jibril membentak Sadad dan pasukannya. Akhirnya pamatu maka mati sopo Sadad wa junudihi jami'an hal kabeh qabla duhul, sebelum memasuki minal fil jannah surga. Sebelum memasuki surga udah baru sampai doang, baru sampai ke surga itu belum masuk udah dibentak malaikat Jibril, mati semua. Palam yabqa maka orang tetep sopo ginan wong kang sugih, wala fakirun lan ora wong kang melarat, wala mulkun lan ora ono ratu, wala wajirun lan ora ono patih, tidak ada kecuali ya udah mati dibentak oleh malaikat Jibril. Kama qala Allah taala, kaya oleh dengan kasih Allah taala, wa kam akhlaqna qablahum min qarnin hal tahusu minhum min adin atas maulahum rikja. Wa kam akhlaqna pirang-pirang ngerusak sapa ingsun beberapa atau banyak yang aku binasakan qablahum ing dalam sadurunge kaume Sadad mingkornin daripada kelompok hal tuhisu ana tawru sapa sira minhum saking kaum min ahadin sing wong suci atas mau atau ngrungu sapa sira lahum maring kaum rikja ing suara samar, suara kepedihan. Panjang sih lanjutannya ya. Panjang lanjutan ininya. Wallahu alam bisawab. Nanti kita besok aja karena ceritanya panjang, cerita kaum Ad-nya.